Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Syarif. Trek lumayan cukup terjal, hampir 1 jam. Kami pun sampai. Ternyata di sana juga sepi. Tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas, kemana rombongan yang tadi lewat? Sekitar jam 9, kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Kembali melewati puncak Genteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Foto di Tugu dan sempat melipir ke puncak Triangulasi. Kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri. Dalam tidur lumayan untuk gua yang semalam cuma tidur setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pulas. Tak sadar waktu sudah menunjuk ke angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dulu bangun untuk mengabadikan berbagai momen. Gua langsung beberes dan packing barang-barang dalam tenda. Gua masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan turun nanti. Yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3 kita pun makan selesai, lalu prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar, mungkin sekitar jam setengah 4. Estimasi perjalanan kami dari Sabana 2 ke base camp gua kira-kira paling 2 jam. Jadi sebelum maghrib udah sampai. Kami pun mulai berjalan. Karena belum terlalu capek, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Kamu pun iya kan? Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik. Lumayan ramai. Setelah jam kemudian kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat. Setelah menunggu beberapa saat, kami sempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu di pos 2. Pada saat itu sudah hampir jam 5. Langit agak gelap dan mendung. Kami turun dan menuju pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian kami sampai. Langit berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput dan menunggu Arya. Suasananya sangat sepi, hanya ada kami. Karena gua rasa ini pasti ketemu malam. Akhirnya gua nyuruh teman-teman yang lain untuk pakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan treknya hanya turun. Arya hanya terdiam. Gua coba tanya. Dia hanya geleng-geleng. Mungkin kecapean. 15 menit kemudian kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini gua dan Roma sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Gua di depan dan Rama paling belakang. Gua mengusulkan untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang gua rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher gua tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya gua minta Rama untuk nepuk dan baca doa. Lalu semuanya hilang. Badan gua kembali normal. Kami semua berjalan turun menuju pos 1.
Semua tidak beranjak jauh. Gua sebagai pembuka jalan, karena headlamp yang gua pakai cukup terang. Baru 5 menit kita turun. Lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami mulai panik. Cobaan apa lagi ini? Setelah melihat Arya muntah-muntah, gua langsung keluarin P3K. Pakein thermal blanket karena takutnya itu gejala hipo. Terus air untuk dicampur tolak angin biar badannya anget. Kami pun memutuskan untuk break. Gua langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu. Lalu Arya mengucap sepatah kata, "Semangat!" Ketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi. Aneh, Arya yang tadinya lemas dan pucat, kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Gua masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan lebat, dengan jalan setapak yang tak terlalu lebar. Kiri jurang dan kanan pepohonan. Gua ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan sebelum melewati pos simpang macan. Rohman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti karena gua ada di depan. Gua coba untuk senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan-hutan yang gelap. Ketika gua senterin, gua lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Gua kira cahaya bulan, tapi perlahan-lahan bayangan putih tersebut berpindah ke pohon yang lain. Perlahan gua perhatiin, dan ternyata itu pocong. Benar-benar pocong. Mukanya gak jelas karena jaraknya yang jauh. Gua pun kaget dan langsung teriak minta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan gua getar dan detak jantung gak karuan. Tak lama dari situ pos simpang macan terlihat. Arya meminta break sebentar. Gua iakan, asal jangan terlalu lama. Pikiran gua udah kacau. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break. Mungkin sudah habis energi. Akhirnya gua ngerasa ada hal yang ganjil. Di depan ada percabangan jalan. Padahal jelas ketika naik gak ada. Gua pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih jalan ke arah kanan. Karena kami berpikiran jurang ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun. Gua coba untuk selalu berpikir jernih dan menghibur diri sendiri. Semuanya berjalan seperti tidak apa-apa. Kami sepanjang perjalanan terus mengobrol agar suasana menjadi hangat. Gua cek jam, ternyata masih jam 7. Gua berpikir belum terlalu malam, jadi tidak mesti terburu-buru untuk sampai di base camp. Singkat cerita, gua ngerasa ada yang janggal. Gua ngerasa hampir 1 jam gua jalan, tapi anehnya gak sampai-sampai. Padahal gua naik dari pos 1 ke simpang macan pun gak lebih dari 1 jam. Untuk memastikan, gua ambil tali prusik dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu gua lanjut jalan. Gua inget ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya jam gua balik lagi ke jam 7. Ketika gua tanya ke teman gua yang lain, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya gua mungkin salah lihat. Tapi ternyata ketika gua jalan lagi, gua nemuin pohon yang ada tali prusiknya. Dan itu benar-benar tali yang gua tandain di pohon. Gua bener-bener kaget. Tapi gua coba pendem sendiri. Gua mencoba berdoa dan minta perlindungan. Kami pun lanjut jalan. Selang 15 menit kemudian, gua coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Gua ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut, keadaan baik-baik saja. Gua ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut. Gua pun
di belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan gua yang gak karuan. Gua cek jam, ternyata saat itu udah jam 8. Berarti udah hampir 1 jam kami berjalan. Pos 1 masih belum terlihat. Gua mulai ngerasa makin gelisah. Gua terus berjalan dengan pikiran yang kacau. Dan lagi, gua lewat di pohon yang gua tandain. Break! Gua minta break. Ketika break, Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat jangan di sini. Dengan nada setengah teriak, Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Kita cari tempat yang aman. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti mematung. Gua penasaran. Gua tanya sama Rama. Ketika gua senter ke depan, ternyata itu jurang. Kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik, kembali lari ke atas menghindari jurang tersebut. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdua dan meminta kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa berbahak-bahak. Kami lari ketakutan. Gua dan Rama coba menenangkan. Gua dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Gua pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan. Gua cek jam, ternyata sudah jam 9 malam. Kami jalan beriringan, sejajar, tak ada yang paling depan dan belakang. Selama perjalanan kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempari pasir, dan ditampakkan sosok yang menyeramkan. Rama dan gua tetap mencoba untuk cuek. Gua terus berdoa dan berdoa. Hingga akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pohon yang pernah gua tandain sebelumnya. Sial, gua bener-bener pasrah di situ. Kami minta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan. Entah kenapa, di situ gua kepikiran untuk masuk ke dalam semak-semak dekat pohon yang gua tandain. Ketika gua masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Ketika kami susuri, tak lama dari situ, ternyata pos 1. Akhirnya kami sampai. Gua putusin untuk istirahat. 5 menit kami duduk. Kami putuskan untuk jalan. Sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet di tengah hutan. Entah kenapa, gua ngerasa kembali bersemangat. Semua berjalan lancar, tak ada gangguan sama sekali. Akhirnya persimpangan menuju base camp terlihat. Kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran sudah tidak ada orang. Akhirnya kami melipir ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu sudah jam 11 malam. Karena melihat kami yang sudah gak karuan, ibu pemilik warung tersebut menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan. Lumayan, biar gak bau-bau banget. Setelah mandi dan bersih-bersih, kami pun memesan mie dan kopi dan bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan di tenda. Dia merasa kalau tenda yang ia tempati serasa digoyang-goyang dan dipukul. Kemudian ia mendengar suara gamelan, geraman, dan arah kanan semak-semak. Lain hal dengan Arya, teman setenda Aris. Arya merasakan kalau ia sempat rep-rep atau ketindihan. Ia merasa berteriak tapi suaranya tak keluar sama sekali. Selain itu, Arya merasakan kalau ada yang memainkan tes bag. Rohman pun ikut bercerita. Sepanjang malam sebenarnya ia tidak bisa tidur, nggak bisa tidur lelap. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Selain itu, ia merasa ada bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, di balik diamnya Rama, ternyata ia punya segudang cerita.
Dari awal mula pendakian, sebenarnya ia merasa sudah nggak enak perasaan. Sebelum pos 2, dia melihat nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat itu, di tenda, ia juga merasakan apa yang gua rasain. Bahkan sebenarnya ia tidak tertidur pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit, seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, dia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area tersebut. Namun, nenek tersebut tak kunjung menjawab. Hingga akhirnya nenek tersebut menghilang dan tertawa melengking dengan keras. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, gua pun bertanya karakteristik nenek tersebut. Ternyata gua dan Rama bertemu dengan satu sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan. Bukan tanpa alasan, karena dia paling belakang. Pada saat berhitung, harusnya dia menjadi orang terakhir, kelima. Namun, ketika ia teriak 5, di belakang pun ada yang ikut berhitung 6. Ia pun memastikan lagi ketika berhitung kedua pada saat ia teriak 5. Kemudian ada yang mengikuti 6. Nama Rama mengatakan kalau suara tersebut seperti suara perempuan anak-anak. Tibalah giliran gua bercerita. Gua ceritakan apa yang gua alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu di warung pun bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah saat larut malam. Kemudian gua pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya, berapa jumlah kami dan naik hari apa? Gue jawab 5 dan naik hari Kamis alias malam Jumat. Si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendakian ganjil dan naik malam Jumat lebih rawan diganggu. Pantas seperti apa yang diucap Mas Andri. Kami pun diganggu. Sebenarnya kami di situ mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda berlebihan, sehingga mungkin mengganggu kenyamanan penghuni daerah tersebut. Ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami setuju. Ternyata di dalam cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesokan harinya. Karena badan kelelahan, kami pun tertidur pulas. Singkat cerita, kami bangun sekitar tengah 6. Beberapa rombongan pendaki sudah ramai bersiap-siap untuk naik. Gua kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke Boyolali. Namun ternyata di sana sangat sulit sinyal. Setelah mencari-cari jaringan, sekitar 10 menit kemudian gua bertemu Mas Andri. Beliau baru beres-beres mengantar rombongan pendaki. Gua pun meminta untuk diantar ke terminal. Namun ternyata bis menuju Bandung ada sekitar pukul 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Setelah pamit ke Bu Warung dan lapor ke pihak base camp bahwa kami sudah turun, kami langsung naik mobil dan menuju rumah Mas Andri. Mas Andri pun bertanya, kenapa kami terlambat turun? Dan sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib, ternyata nggak kunjung datang. Gua pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan lain sebagainya. Jawaban Mas Andri sama persis dengan apa yang dikatakan ibu warung tadi malam. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun istirahat kembali dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Selama di perjalanan, gua merasa pusing dan demam. Mungkin kecapean, gua putuskan untuk tidur sejenak. Tak lama kemudian, kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang bawaan di bagasi, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun,
ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal yang ganjil lagi, gua mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Gua pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket bis dan menunggu bis datang. Kami menyempatkan untuk makan soto di depan loket bis. Tak lama setelah selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi pulang berbandingan terbalik dengan pada saat kami berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus, padahal kami membeli tiket dengan PO bis dan harganya sama. Namun tak jadi masalah, yang penting bisa untuk tidur. Kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, gua pun terbangun dan ternyata bis sudah masuk ke daerah Jawa Barat. Cek maps, gua putuskan untuk tidur lagi karena badan gua udah amat sangat lemas. Ketika tidur, gua bermimpi bertemu nenek-nenek lagi dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi, dia hanya tertawa sambil melotot. Gua pun bertanya kenapa? Apa yang salah dari kami? Mengapa hanya gua yang diteror semalaman? Kemudian ia berhenti tertawa, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan, kalau kami sudah tidak sopan, kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Kenapa cuma gua? Dia menjawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang gua punya. Rumit, dia menjawab, karena penunggu di sana. Nenek tersebut kemudian menghilang dan gua terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Gua minum, gua matiin musik di headset. Tak lama ada bisikan, kau sudah kuperingatkan. Suara tersebut sangat jelas terdengar. Dalam hati gua berdoa sebisanya. Gua pun akhirnya gak bisa tidur. Gua terus-terusan merenung dan meminta maaf kalau emang ada kesalahan yang kami perbuat di atas sana. Namun akhirnya gua tertidur. Singkat cerita, kami sampai di Bandung sekitar jam 3 pagi. Gua pesen GrabCare karena rumah kita masing-masing satu arah. Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman, Rama, dan gua. Satu kosan dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, gua pun langsung masuk kamar. Rama ke kamar mandi untuk bebersih. Kondisi kosan saat itu sepi. Tumben, biasanya rame 24 jam. Ketika gua baru melangkah untuk masuk kamar, gua pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Gua coba teriak, tapi gak keluar suara. Gua berharap Rama ngeliat gua jatuh. Gua pun seperti tertidur, gelap, gak bisa ngeliat apapun. Tiba-tiba gua ngelihat cahaya di depan. Gua coba untuk ngegapainya. Cahaya itu semakin jauh. Gua terus lari dan lari hingga akhirnya gua berhasil gapai cahaya tersebut. Gua seketika bangun. Dia ngegerutu kesel. Katanya, ngapain lo tidur di depan pintu? Menurut pengakuan Rama, ketika gua diseret masuk ke kamar, badan gua enteng banget. Katanya gua juga ngigau, pingin pulang. Karena hal tersebut, makanya Rama gak langsung tidur. Gua pun memutuskan untuk ganti baju dan bebersih. Setelah itu, akhirnya gua bisa tidur. Gua ngebangun sekitar jam 11. Badan udah berasa enak dan lumayan seger. Rama ternyata pergi ke rumah kakeknya dan rencana menginap di sana. Yowis, singkat cerita, karena gua tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame, sekitar jam 10, gua matiin lampu dan TV menuju tidur. Ketika gua hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping telinga ada yang berbisik, "Jangan tidur, Mas." Sontak gua kaget dan duduk. Gua coba anggap itu sebagai ilusi.
Karena emang di lorong atas masih rame orang. Gua pun bengong memandang langit-langit kamar. Gua bilang dalam hati, kalau ternyata ini gangguan, tolong nyalain TV dan mainin lampu. Akhirnya lampu dan TV tiba-tiba nyala mati berulang-ulang. Dek, gua langsung lari ngungsi ke kamar temen. Dia cuma ketawa, ngerti. Dia pun nanya, masa takut sama yang biasa? Gua cerita kalau ini bukan yang biasa, ada di kamar, energinya parah. Gua bener-bener ketakutan. Beberapa hari kemudian gua terus-terusan diganggu. Akhirnya gua putuskan untuk pulang kampung dan ketemu om gua yang ngerti dengan hal-hal seperti ini. Gua langsung dibawa ke guru spiritualnya yang emang kenal gua juga, sebut aja Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya kenapa gua bisa seperti ini. Gua pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang gua alamin. Seperti apa yang dikatakan Mas Andri, gua pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu gua disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis, seperti ada yang minum. Gua pun bengong lihatnya. Kang Iwa kemudian meminta gua untuk membaca amalan-amalan yang diberikannya. Setelah membaca amalan tersebut, badan gua langsung seperti terbakar. Gua teriak kenceng-kencengnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher gua. Dia pun membacakan doa-doa. 10 menit berselang, akhirnya gua kembali normal, tapi badan lemes banget. Untuk berdiri aja kayaknya susah. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh gua berasa normal kembali. Akhirnya teror yang selama ini gua alami berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi gua untuk bebenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan diri sendiri. Maka dari itu, seperti yang gua tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk gua khususnya. Jika ingin bepergian kemanapun, harus selalu sopan dan santun. Sebagai tamu kita mesti menghargai segala sesuatu, kearifan lokal dari tempat tersebut. Akhir kata, semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan membaca utas ini dari awal hingga akhir pada malam ini. Semoga di tengah wabah ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Autor penulis cerita Bang Rian.